Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersitegang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan Biden juga memberikan peringatan keras kepada Netanyahu. Hal ini menyusul sikap Netanyahu yang dinilai semakin berani bertindak melawan musuh Israel terutama Iran setelah Biden tidak lagi mencalonkan diri di Pilpres Amerika Serikat. Demikian terungkap seusai bocornya percakapan telepon Joe Biden dan Netanyahu yang dilakukan pada Kamis 1 Agustus lalu. Laporan berita Channel 12 melaporkan bahwa dalam percakapan itu Biden meminta Netanyahu berhenti membohongi dirinya. Kemarahan itu terjadi lantaran Netanyahu menyebut Israel ingin membebaskan sandera dan gencatan senjata di jalur Gaza. Di sisi lain, sikap Netanyahu tidak menunjukkan keinginan damai dengan Palestina. Sebaliknya, Netanyahu justru mempersulit tercapainya gencatan senjata. Diketahui pembicaraan ini telah berlangsung berbulan-bulan tanpa hasil. Joe Biden sebelumnya menganggap Netanyahu sengaja mengulur waktu karena alasan politik internal. Sementara itu di akhir percakapan, Joe Biden juga meminta Netanyahu tidak menganggap remeh presiden. Menurut media Israel, pernyataan Biden itu dalam konteks kerja sama Israel Amerika Serikat dalam potensi perang besar dengan Iran dan proksinya. لا يواكب العمل. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon rencana Iran akan membalas Israel yang membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat di Teheran. Sebelumnya Iran diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam ke Israel pada 12 hingga 13 Agustus 2024 mendatang. Tanggal tersebut bertepatan dengan Tisha B'Av, sebuah acara tahunan di mana orang Yahudi mengenang kekalahan. Time of Israel pada Minggu 4 Agustus melaporkan bahwa Joe Biden mengisyaratkan telah mengetahui rencana balas dendam Iran. Saat ditanya terkait itu, Biden berharap Iran menghentikan ancaman balasan. Selain itu, Joe Biden juga berharap Iran menarik niatnya untuk menyerang Israel. Kendati demikian, ia tidak mengetahui rinci terkait perkembangan rencana Iran itu. Sebelumnya diberitakan emosi Joe Biden saat telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bocor. Joe Biden memberikan peringatan keras kepada Perdana Menteri Israel itu yang kian berani dengan Iran. Bahkan, Joe Biden menekankan kepada Netanyahu untuk tidak meremehkan dirinya. Biden juga mendesak Netanyahu tidak lagi berbohong dengannya terkait keinginan Israel mewujudkan gencatan senjata. Rusia diduga ikut campur dalam konflik besar yang masih berlangsung di Timur Tengah. Pasalnya, di tengah Iran berencana balas dendam ke Israel, pesawat Rusia yang dikenal sering membawa senjata pun kini mendarat di Teheran.
Dilaporkan pesawat dari Galaxy Airlines Ilyushin IL-76TD yang ditetapkan sebagai GLX-9810 mendarat di Bandara Internasional Imam Khomeini pada Jumat 2 Agustus pukul 13:16 waktu setempat. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Internasional Vnukovo Moskow pada Jumat pagi. Penerbangan yang biasa ini telah menarik perhatian karena konteks geopolitik saat ini. Kendati demikian, belum diketahui isi pesawat kargo itu dan tujuannya ke Iran. Namun, di tengah situasi yang memanas, kedatangan pesawat tersebut dicurigai banyak orang sebagai pengiriman senjata dari Rusia ke Iran. Terlebih, pesawat IL-76TD adalah model transportasi militer barat. Pesawat tersebut dimiliki oleh Galaxy Airlines, perusahaan di Rusia yang dikenal karena keterlibatannya dalam logistik militer. Pesawat spesifik yang terdaftar sebagai RA76360 ini memiliki sejarah membawa kargo strategis, khususnya antara India dan Armenia. Awal tahun ini pesawat yang sama dilaporkan telah melakukan beberapa perjalanan antara Nashik, India, dan Yerevan, Armenia. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Hizbullah Daud Sukar, milisi pro-Iran itu kian mengintensifkan serangan ke garis depan utara dengan pendudukan Israel. Dilaporkan hanya dalam 24 jam Hizbullah melakukan 6 operasi di wilayah tersebut. Salah satu serangan itu sampai membuat jet tempur IDF ketakutan. Berikut 6 operasi yang dilancarkan kelompok Hizbullah Lebanon pada Jumat 2 Agustus 2024. Pertama, unit pertahanan udara Hizbullah meluncurkan rudal anti pesawat ke jet tempur Israel yang melanggar wilayah udara Lebanon Selatan pada Kamis. Hal tersebut memaksa jet tempur Israel mundur dan menarik diri dari perbatasan Lebanon dengan Palestina yang diduduki. Serangan kedua terjadi pada pukul 13:05 waktu setempat. Para pejuang menargetkan penempatan tentara pendudukan Israel di lokasi militer Al-Dairah. Serangan dengan peluru artileri itu langsung mengenai sasaran. Kemudian pada pukul 13:15 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam juga menargetkan lokasi Al-Sumaha di perbukitan Farasouba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket dan langsung mengenai sasaran. Serangan keempat pukul 14:40, pejuang menargetkan situs militer Bayat Blida dengan peluru artileri dan langsung mengenai sasaran. Kemudian pada pukul 15 tepat, para pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi militer Al-Marj dengan senjata roket dan langsung mengenai sasaran. Dan serangan ke-6 terjadi pada pukul 18:45. Menargetkan peralatan mata-mata di lokasi militer Al-Rahed dengan senjata yang sesuai dan langsung menyerang sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.